Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Aulia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga lagi baik-baik aja ya. Nah, untuk video sebelum-sebelumnya kita membahas mengenai bahan ajar. Nah, kali ini juga aku membahas mengenai bahan ajar. Cuman kalau untuk video sebelum-sebelumnya memang kita membahas pada isi dari bahan ajarnya. Contohnya kemarin kan membahas mengenai itikaf, yaitu merupakan bahan ajar untuk kelas 7 pembelajaran fikih. Nah, kali ini saya akan mengajak para khususnya calon guru ataupun guru itu boleh untuk memanfaatkan teknologi dalam pembuatan bahan ajar, yaitu salah satunya ada WordPress ataupun Google Sites. Nah, di situ nanti saya akan menjelaskan pengertian begitu, lalu nanti kita akan mengundang salah satu narasumber yaitu Kak Yaya. Nanti beliau yang akan menunjukkan bagaimana sih penggunaan dari WordPress itu sendiri ataupun pembuatan soal ujian online menggunakan Google Sites. Jadi karena itu tolong disimak. Terima kasih. Ya baik, di sini saya akan mulai. Sebelum masuk kepada pembuatan bahan ajar menggunakan WordPress dan juga Google Sites, di sini saya akan menunjukkan software editing video menggunakan CapCut. Nah, memang CapCut ini sendiri setelah adanya TikTok atau Instagram yang memang lagi populer, tentu saja aplikasi penggunaan edit video itu menjadi naik gitu loh. Artinya banyak orang menggunakan CapCut ini karena dia memang utama TikTok nih, user TikTok, karena di dalam chat sendiri itu ada semacam kolaborasi. Apabila di-share ke TikTok itu watermarknya akan menghilang. Nah, jadi CapCut ini sendiri pun salah satu aplikasi edit yang memang user friendly gitu loh, semua orang bisa menggunakan. Karena apa? CapCut ini banyak berbagai macam fitur. Contohnya ada filternya, ada template yang gratis. Nah, begitu. Untuk CapCut ini sendiri merupakan aplikasi untuk mengedit video Android yang dikembangkan oleh ByteDance PT Ltd, dan sebelumnya namanya adalah ViaMaker tapi berubah menjadi CapCut. Nah, dan ini merupakan aplikasi yang paling populer loh di Play Store karena banyak penggunanya. Untuk fitur-fitur CapCut sendiri yang sudah saya bilang nih, pertama ada template. Template ini berisi semacam template yang bisa kita gunakan dan juga bisa kita buat. Jadi misalnya kita ingin membuat template sendiri itu bisa, lalu digunakan oleh orang lain juga bisa. Nah, misalnya kita ingin menggunakan template orang lain, tinggal masukkan foto atau video yang kita inginkan, lalu tinggal tunggu saja, dia selesai. Nah, lalu yang kedua itu ada new project. Nah, new project ini dia memang mengedit dari awal, artinya bukan ada template lalu kita masukin foto, tapi ini misalnya kita masukin foto atau video kita, lalu kita edit. Nah, untuk new project sendiri itu ada berbagai tools di dalamnya, yaitu ada edit. Nah, ini edit itu bisa memotong atau menambahkan, atau misalnya menghilangkan latar belakang tuh ada geser kanan aja tuh bisa menghilangkan latar belakang. Nah, jadi menghilangkan latar belakang ini nggak seperti aplikasi lain yang memerlukan green screen di belakangnya lalu menghapus belakangnya, enggak. Nah, jadi di CapCut ini tinggal hapus latar belakang langsung hilang, memang benar-benar hilang yang di belakang. Ini tinggal perlu green screen gitu loh. Itu sih yang membuat saya tertarik untuk menggunakan CapCut. Lalu yang kedua ada audio. Jadi kita bisa memasukkan audio, misalnya ingin memasukkan lagu-lagu bisa, lalu juga sign in di TikTok, lalu masukin lagu di TikTok yang lagi trending misalnya. Boleh, bisa juga, lalu masukin teks. Nah, teks ini tuh terserah aja ya kita mau masukin apa. Misalnya nih, selamat pagi, atau happy population, atau halo, atau assalamualaikum, pokoknya bebas lah isinya apa. Dan itu juga ada pemilihan berbagai teksnya yang ingin kita gunakan fontnya gitu. Lalu yang keempat ada efek dan juga filter. Nah, itu banyak pilihan filternya dan emang gratis gitu loh. Nah, setelah selesai mengedit tinggal di share, bisa kita simpan di galeri, atau bisa langsung kita upload di TikTok. Nah, dia upload di TikTok itu langsung tersambung, lalu dia akan hilang watermark dari CapCutnya. Itu sih untuk aplikasi edit video yang biasanya saya gunakan. Bahkan untuk pembuatan video ini pun saya mengeditnya di CapCut. Gimana? Apakah kalian tertarik? Nah, oke, lanjut kepada intinya, yaitu kita membahas mengenai WordPress dan juga Google Sites. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai WordPress. Nah, WordPress ini sendiri merupakan salah satu dari CMS atau Content Management System yang digunakan untuk membuat blog ataupun website. Nah, contoh lain yang sering digunakan ada Joomla, ada Moodle. Nah, itu termasuk dari pembuatan blog atau website. Atau misalnya Blogger, begitu. Nah, di dunia ini. Jadi di sini kita menggunakan WordPress itu karena memang penggunaannya itu mudah gitu loh, atau user friendly. Jadi bahkan pemula pun bisa menggunakannya. 5 menit doang tuh, ibaratnya 5 menit lah udah selesai dalam pembuatannya. Kalau misalnya memang sih kayak Joomla itu kan khusus untuk usaha, sedangkan Moodle itu untuk pembelajaran melalui internet atau e-learning. Cuman di sini saya membuat WordPress karena memang WordPress ini bisa digunakan untuk umum gitu loh. Jadi kita bukan hanya khusus buat pembelajaran melalui internet ataupun perusahaan, cuman keseluruhannya gitu loh. Nah, jadi WordPress ini bisa kita buat itu melalui www.wordpress.com, lalu nanti login, pilih domain, lalu ngikutin aja, dan pilih yang gratis. Nah, ini karena memang ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau misalnya dia yang berbayar itu memang mendapatkan semuanya gitu loh, menu yang ada di dalam. Cuman kalau yang melalui online ini dia yang gratis. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh Kak Yaya. Nah, jadi untuk WordPress ini sendiri pun dia memiliki tools gitu loh. Maksudnya ada pilihan setelah kita masuk ke dashboard, lalu nanti ada beberapa pilihan. Nah, dashboard itu sendiri itu merupakan halaman utamanya gitu loh, halaman judul kita. Lalu nanti ada kayak tampilan sampingnya tuh yang ini. Nah, di situ dia akan menunjukkan berbagai macam tema. Kita bisa milih temanya, tapi memang ada yang gratis dan ada yang tidak. Kita pilih saja yang gratis, nanti aktifkan. Itu nanti akan dijelaskan langsung oleh Kak Yaya melalui paketnya. Nah, begitu sih untuk WordPress itu sendiri gitu loh. Gimana, apakah sudah mulai tertarik nih untuk menggunakan WordPress sebagai pembantu untuk pembuatan bahan ajar?
Nah, jadi tadi sebelumnya kita sudah membahas WordPress, kali ini yang terakhir kita akan membahas Google Sites. Jadi Google Sites sendiri itu merupakan tools yang digunakan untuk menciptakan custom website gitu loh. Sebenarnya mirip dengan wiki, cuman ya bisa diedit gitu loh. Kalau misalnya WordPress itu sendiri penulisnya yang bisa mengedit, nah kalau untuk Google Sites ini bisa nih ketika Bapak Ibu telah membuatnya lalu ingin membagikan link ini nih ke siapa saja, lalu bisa untuk ngedit bisa. Jadi enggak khusus penulis aja, tapi yang memiliki link nih misalnya bisa juga ngedit. Tapi ini juga bisa dibatasi misalnya untuk orang-orang tertentu yang diberikan akses begitu. Jadi Google Sites itu sih enaknya. Misalnya nih pembelajaran ya, di sini untuk ngeditnya, lalu kerjasama nih bisa kalian bagikan linknya, nanti tinggal ngedit lagi yang lain. Artinya itu bisa digunakan siapa saja jika memiliki aksesnya. Itu bisa ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, lalu layanan ini juga mudah gitu loh digunakan, tinggal dibuka menggunakan Google. Walaupun Google Sites udah terbuka, karena kan namanya Google, otomatis dia itu tersambung dengan beberapa penggunaan Google lain, misalnya Google Calendar itu bisa kalian masukkan di Google Sites sekalian. Lalu penggunaan Google Drive, nah ini nanti dengan Kayaya akan menunjukkannya melalui Google Drive. Jadi kita masukin ke Google Drive, lalu klik yang new atau baru, lalu masukkan ke Google Sites. Nah begitu. Tapi nanti kita akan membahas mengenai ujian online ya, bagaimana pembuatan Google Form menggunakan Google Sites begitu. Nah lalu apa sih kelebihannya? Tadi kalau misalnya WordPress tadi itu mudah digunakan, terus bisa dibuat umum juga. Nah untuk keunggulan dari Google Sites ini, dia tuh gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Kalau tadi kan ada pilihan ya, ada yang bayar, ada yang enggak. Nah kalau memang Google Sites ini memang benar-benar gratis gitu loh. Dan dia juga mudah dibuat, tinggal masukin teks, dia bisa berkolaborasi dengan aplikasi lain seperti ya yang saya bilang. Kalau misalnya ingin membuat bahan ajar, lalu kalian ingin melakukan warna nih atau memasukkan apapun, bisa kalian melalui website lain lalu dimasukkan ke dalam Google Sites itu. Nanti dia dikasih contoh. Dan itu pengguna itu dapat berlangganan untuk merubah halaman pengumuman. Lalu pokoknya dia ini tersambung dengan aplikasi Google gitu loh. Ada Google Reader, ada Google Calendar yang seperti saya sebutkan. Nah begitu. Menarik kan Google Sites ini dan mudah juga untuk digunakan. Nah gimana? Jadi tadi kita sudah membahas mengenai WordPress, membahas mengenai Google Sites, dan juga aplikasi penggunaan edit video yaitu Capcut. Tapi namanya juga manusia, kalau misalnya cuma teori itu rasanya kurang gitu. Jadi kali ini kita langsung praktek atau ditunjukkan langsung oleh narasumber kita, yaitu Kak Yaya. Nah, Kak Yaya ini akan membahas seputar penggunaan WordPress dan juga pembuatan soal ujian online menggunakan Google Sites. Nah, jadi apa ini sudah terhubung? Halo Kak Yaya, apakah terdengar? Ya, halo Kak Aulia. Nah, jadi kali ini Kak Yaya akan menunjukkan bagaimana penggunaan WordPress dan Google Sites. Ya, benar sekali. Jadi kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat web di WordPress dan juga pembuatan soal ujian online menggunakan Google Site. Nah, iya baik, tanpa menunggu lama lagi kita langsung saja kepada Kak Yaya, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Kak Aulia. Jadi di sini kali ini kita akan langsung pada praktek untuk pembuatan bahan ajar menggunakan WordPress dan juga pembuatan soal ujian online menggunakan Google Site. Di sini saya akan coba menunjukkan ya screen. Nah, WordPress dulu ya. Nah, ini adalah tampilan dari WordPress yang telah saya buat. Ini contohnya adalah ini. Nah, ini ada blog yang sudah saya buat. Sini saya beri nama Aulias Blog atau Yayas Blog. Nah, lalu di sini ada beranda. Di sini untuk tampilan dari punya saya ini, bentar ya. Saya tunjukin situs. Nah, kunjungi situs ini. Nah, ini adalah bentuk dari WordPress bahan ajar yang sudah saya buat di sini. Aulias Blog. Halo, petunjuk klik tombol navigasi jika ingin melihat materi. Nah, ini contohnya. Nah, di atas ini ada menunya yaitu Kidara kelas 7, sifat-sifat Allah. Nah, saya buka, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, sifat-sifat Allah. Gitu. Untuk fikih ada juga yang kelas 4 dengan itikaf batin jadi tenang. Nah, ini ya, lebih bagus lagi untuk dilengkapi dengan gambar gitu. Jadi bukan cuma hanya tulisan. Oke, bentar ya. Nah, ini tadi tampilannya, lanjut ke yang awal. Yang ini beranda. Untuk pembuatan yang saya ini itikaf batin jadi tenang itu pembuatannya melalui pos ya. Pos, klik semua pos. Nah, di sini tempat kita menulis isi dari bahan ajarnya, ada kode dan kodor, ukuran keistimewaannya. Dengan cara klik tambahkan pos baru. Nah, nanti tinggal buat. Begitu untuk posnya. Untuk penggunaan temanya ini scroll ke bawah, ada klik tampilan, lalu klik tema. Untuk tema ini memang ada yang gratis, ada yang tidak begitu. Yang saya gunakan ini adalah Sketchpad, tema yang saya gunakan. Nah, ini untuk tema yang saya gunakan ini semua, nah ini kita klik gratis ya, biar nggak kecampur dengan yang harus bayar. Nih, banyak pilihannya. Nah, jika ingin masukkannya tinggal klik yang ini, 3 titik ini, lalu klik aktifkan, lalu nanti dia akan berubah di sininya, gitu. Jadi kita langsung saja ya bagaimana cara praktek pembuatan akunnya ini dulu.
Jadi kalian masuk dulu di wordpress.com. Nah, lalu nanti akan diminta email. Nah, di sini nanti masuk kepada sampai kalian akan pada ketampilan pilih domain. Ini untuk pilih domain ini bebas aja ya. Misalnya kalian pengen memasukkan ingin belajar. Misalnya membuat website. Terus kita cari deh. Nah, membuat website. Ini disarankan cuman lihat nih. Ada gratis untuk tahun pertama. Itu nggak usah ya. Kita cari yang memang gratis doang nih. Membuat website ini wordpress.com. Klik pilih. Nah, lalu pada yang tahap ini kita pilih yang ini, mulai dengan situs gratis. Kita gratis aja, nggak perlu sampai yang, tapi juga sih kalau kalian pengen, cuman kalau saya jadi gratis itu cukup gitu loh. Ini kita klik lewati dan pada store, dan sudah jadi tampilannya seperti yang saya contohkan tadi. Nah, lalu bisa kita klik tampilan, klik temanya, lalu kita klik gratis tadi, lalu kita pilih temanya yang mana. Yang saya screenshot ya, kita coba ini deh, aktifkan. Bisa ganti tema pertahankan konten, bisa juga ganti konten beranda saya dengan beranda Showburn. Coba ya, aktifkan Showburn. Tunggu sebentar, nggak sebentar juga sih, agak loadingnya agak lama itu ya. Nah, edit deh berandanya. Nah, ini ya tampilan dari berandanya. Kita ke tema, buka ke sini. Kita coba kunjungi situs kita. Nah, bentuknya gini ya. Tuh. Bisa kita edit, bisa kita pengen tulis judul situsnya apa. Jangan harus cepat misalnya judulnya apa. Bahan ajar misalnya. Oke, kembali. Kita bisa buat postnya, masukin materinya, nanti dia akan masuk kepada brand kita tadi. Nah, itu sendiri untuk pembuatan WordPress gampang banget ya. Tadi tinggal kita klik di domain, udah langsung masuk kepada situsnya, situs kalian, dan tinggal berkreasi bagaimana kalian berkreasi nantinya gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagaimana contoh dari pembuatan soal ujian online menggunakan Google Sites. Nah, di sini contoh dari soal ujian online yang telah saya buat, ujian tengah semester. Nah, ada email, ada masukin password. Kalau dia belum selesai klik ini, dia nggak bakal lanjut kepada tahap identitas. Nah, ini contoh soal yang telah saya buat. Untuk pembuatan itu gampang aja ya. Kalau kalian sudah punya Google Drive, tinggal masuk kepada Google Drive, atau bisa juga melalui www.googlesite.com. Nah, untuk Google Drive, ini contohnya saya. Kita klik yang baru, nah lalu lainnya klik Google Sites. Nah, di sini nanti kalian bisa membuat judul halaman. Kalau ini kan saya contohnya Google Form langsung ya, pembuatan soal ujian online itu bisa langsung menggunakan Google Form, yaitu klik baru, klik lainnya, klik Google Formulir. Nah, itu bisa langsung pembuatannya. Tapi ada juga contohnya ini seperti ini. Nah, ini sudah saya buat menggunakan Google Sites. Kita buka tampilannya. Nah, ini website. Jadi Google Sites sudah saya buat websitenya ya. Emang sih website. Ada waktunya 341 hari lagi untuk pendaftarannya. Akan ditutup. Kita klik ujian. Klik my ujian. Nah, ujian qualified. Masukin email kalian, emailnya atasnya aulia0281@gmail.com. Tulis nama mahasiswanya. Nomor induk mahasiswanya 16666. Misalnya ya contohnya. Sini pilih kelasnya kelas A, tanggal lahir tanggal 9, tanggal 22 bulan 1 nih. Tanggal 1 2001 misalnya. Itu doang ini. Nah, klik berikutnya setelah isi semuanya baru kita bisa lanjut pada soal selanjutnya. Ini tanda bintang, artinya kalian harus memasukkannya. Nah, ini contohnya. Ingat ya, waktunya ada 38 menit, 47 menit lagi, dimasukin ke apps. Masukin kita kerjakan soal dulu boleh. Nah, kita asal aja. Nah, kirim. Nah, lihat skor. Mendapat 40. Nah, ini nanti untuk link cara pembuatannya itu sudah ada videonya. Di sini saya hanya menunjukkan pembuatan ujian online, pembuatan Google Form, dan juga Watch Study. Tapi nanti saya akan memberikan link YouTube lebih lengkapnya gitu nanti pada video. Terima kasih juga ke Aulia yang sudah memberikan kesempatan buat saya menyampaikan mengenai WordPress dan juga penggunaan Google Site. Baik, terima kasih. Dan untuk para peserta semoga ini bermanfaat ya.
Dan jangan lupa di like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.